Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Lapak Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas HP Realme GT Master Edition yang aku beli secara second di tahun 2023. Di mana usianya yang sudah hampir mencapai 2 tahun semenjak dirilis di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2021 lalu. Dan alasan utama aku tertarik membeli HP ini adalah karena harga bekasnya yang berada di kisaran 3 jutaan saja. Di mana kalau kita bandingkan dengan HP baru, di kisaran harga yang sama, akan mustahil untuk mendapatkan spesifikasi yang lebih baik dari Realme GT Master Edition ini. Kemungkinan paling maksimal yang kita dapat hanya HP dengan prosesor Helio G99 atau Snapdragon 695, yang mana performanya masih jauh di bawah Realme GT Master Edition yang pakai Snapdragon 778G ini. Selain dari sektor performa, spesifikasi lain dari HP ini juga masih sangat menggoda, seperti layarnya yang sudah menggunakan teknologi AMOLED 120 Hz, ada juga NFC, jaringan yang sudah 5G, punya fast charging 65 watt, dan kamera 64 megapiksel yang sudah mendukung gyro AIS untuk perekaman video yang lebih stabil. Oke, sebelum kita masuk ke video pembahasan, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Dukungan dari teman-teman semua sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang lebih baik lagi ke depannya. Realme GT Master Edition memiliki desain yang terlihat cukup elegan dengan sudut yang membulat di pinggiran bodinya. Tampilan desain seperti ini akan terasa lebih nyaman ketika digenggam dalam jangka waktu yang lama. Namun terdapat satu hal yang membedakan desain dari HP ini dengan sebagian besar HP Android lainnya, yaitu penempatan tombol power dan tombol volume. Di HP ini, tombol power ditempatkan di sisi kanan, sedangkan tombol volume ditempatkan di sisi kiri. Mungkin akan terasa sedikit aneh bagi sebagian orang yang terbiasa memakai HP Android. Namun faktanya, desain seperti ini membuat jari tangan jadi lebih mudah untuk mengakses kedua tombol tersebut saat dipakai dengan satu tangan. Satu nilai tambah dari Realme GT Master Edition adalah hadirnya lubang jack audio di bagian bawah HP serta dengan port USB yang sudah Type-C dan lubang speaker yang hanya ada satu di bagian bawah HP ini. Sedangkan di bagian atas hanya terdapat satu lubang mikrofon. HP ini memiliki dual slot SIM card yang terletak di sisi kiri, namun sayangnya tidak ada slot untuk SD card tambahan. Jadi jika memori internal 128GB terasa kurang cukup, teman-teman dapat memilih opsi memori yang lebih besar yaitu 256GB dengan harga yang sedikit lebih mahal. Pada bagian belakang, terdapat 3 kamera yang ditempatkan secara vertikal, lengkap dengan LED flash dan logo Realme di bagian sudut bawah. Untuk varian warna biru yang aku pegang ini, bodi belakangnya lebih mudah meninggalkan bekas sidik jari dan bahannya terbuat dari plastik dengan finishing glossy. Pada bagian depan terdapat layar AMOLED seluas 6,34 inci yang sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Terdapat juga pansel kamera di pojok kiri atas serta tambahan fitur fingerprint under display yang memudahkan untuk membuka kunci layar. Kecepatan pembacaan sidik jari pada HP ini lumayan cepat dan akurat, bahkan ketika jari basah ataupun berkeringat. Oke, sekarang kita akan bahas fitur-fitur apa aja yang ada di HP ini. Fitur yang ada di HP ini sudah terbilang cukup lengkap dan gak ketinggalan zaman. Mulai dari jaringannya yang sudah 5G, dukungan NFC, fingerprint under display, dan untuk sensor juga sudah lengkap. Layar yang dipakai HP ini sudah menggunakan panel AMOLED dengan kecerahan sampai 1000 nits dan refresh rate sampai 120 Hz yang sangat enak buat dipakai harian, terutama buat nonton video, scrolling di media sosial, dan tentunya buat main game. Nah, buat layar, kalau dipakai di luar ruangan, di bawah terik matahari tampilan layar nggak ada masalah. Tulisan dan gambar masih terlihat cukup jelas. Tapi untuk speaker sayangnya HP ini belum stereo ya teman-teman, tapi dari segi kualitas suara bisa dibilang sudah cukup baik, walau nggak terlalu bagus dan nggak buruk juga, suara yang dihasilkan masih enak buat dipakai harian, dengerin musik, nonton video, ataupun buat main game. HP ini pakai OS Android 12 dengan Realme UI versi 3.0.
Di Realme UI 3.0 ini, kita diberikan banyak kemudahan dalam hal kustomisasi. Di bagian personalize, kita bisa merubah icon, tampilan quick setting, always on display, jenis font yang dipakai, animasi fingerprint, dan juga ada edge lightning sebagai penanda ketika kita ada notifikasi yang masuk ke HP ini. Buat yang mungkin bosan dengan tampilan UI-nya, kalian bisa download tema, font, wallpaper, dan ringtone di Theme Store-nya Realme. Tapi sayangnya kebanyakan item yang disediakan itu berbayar. Item gratisnya nggak sebanyak yang ada di HP Xiaomi. Di Realme UI 3.0 ini juga terdapat beberapa fitur khusus yang aku rasa sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas harian kita. Pertama ada fitur Smart Sidebar. Dengan fitur ini kita bisa dengan cepat mengakses shortcut atau aplikasi lain tanpa harus keluar dari aplikasi yang sedang kita buka. Tampilan jendela aplikasi yang muncul juga minimalis dan bisa kita atur posisinya sesuai dengan keinginan kita. Fitur ini biasanya sering aku pakai ketika farming di game Genshin Impact, di mana saat bermain game aku juga membuka aplikasi HoYoLab untuk melihat lokasi material yang diperlukan untuk upgrade karakter atau weapon. Fitur lainnya ada split screen. Dengan fitur ini kita bisa membuka dua aplikasi sekaligus, di mana sangat cocok buat teman-teman yang suka multitasking. Fitur ketiga yang tak kalah menarik ada fitur Quick Launch. Dengan fitur ini kita bisa langsung masuk ke aplikasi yang kita inginkan saat membuka lock screen HP. Selain fitur tersebut, masih banyak fitur standar lain seperti Rise to Wake Up, Double Tap to Lock Screen, Double Tap to Unlock Screen, ada juga fitur satu tangan, Assistive Ball, RAM Expansion, dan fitur standar lain yang cukup lengkap untuk menunjang produktivitas harian kita. Meskipun HP ini punya performa yang kencang, tapi sayangnya kapasitas baterai yang dimiliki HP ini terbilang kecil untuk dibandingkan dengan HP-HP terbaru tahun 2023 ini. Kapasitasnya yang hanya 4.300 mAh mungkin terasa kurang cukup untuk dipakai full seharian. Apalagi kalau kalian membelinya dalam kondisi second, yang pasti sudah kapasitasnya atau kesehatan baterai sudah berkurang dari performa maksimalnya. Untungnya kekurangan tersebut masih bisa diobati dengan adanya fast charging 65 watt yang membuat waktu pengisian baterai terasa lebih cepat menjadi kurang dari 1 jam. Selama pemakaian screen on time yang aku dapat berada di kisaran 5 jaman saja. Itu pun hanya dipakai untuk main game sekali-sekali. Kalau pemakaian full main game secara ekstrim, rata-rata hanya dapat screen on time di 4 jaman saja. Selama pemakaian intensif, rata-rata sehari bisa mengisi baterai HP ini sebanyak 2 kali. Meskipun sudah lewat 2 tahun sejak awal perilisannya, Snapdragon 778G masih menjadi favorit para produsen smartphone untuk dipakai di HP terbaru mereka, seperti Xiaomi 12 Lite ataupun Poco X5 Pro. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah Snapdragon 778G ini masih mampu memberikan performa yang bisa diandalkan, terutama untuk gaming di tahun 2023 ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan beberapa tes benchmark dan tes main game yang cukup berat. Pertama, kita akan melihat hasil benchmark menggunakan Antutu versi terbaru yaitu versi 9.5.6 dan hasilnya lumayan mengesankan. Skor Antutu yang didapat bahkan lebih dari 500 ribuan, yang artinya masih lebih tinggi dibandingkan prosesor sekelas Helio G99 atau Snapdragon 695 yang banyak digunakan pada smartphone baru di kisaran harga 3 jutaan ke atas. Selanjutnya ini adalah hasil skor Geekbench 6. Dalam tes ini, Snapdragon 728G menghasilkan skor single core sebesar 984 dan multicore sebesar 2669. Terakhir kita melakukan tes pengujian menggunakan CPU throttle dan hasil pengujian selama 15 menit menunjukkan bahwa performa Snapdragon 778G cukup stabil yang bisa dilihat dari grafis menunjukkan angka di atas 80%. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes bermain game. Game pertama yaitu game Free Fire Max. Settingan yang didapat dalam game ini adalah Graphics Max dengan high FPS-nya yang aktif. Saat bermain game, FPS yang kita dapat bisa stabil di 60 FPS, jadi bermain game terasa lebih mulus dan minim banget terjadinya frame drop, bahkan hampir nggak ada. Suhu juga adem dipakai bermain selama sejam, suhu tertinggi hanya ada di 40 derajat Celcius,
Mungkin yang dirasa kurang dari game ini, yaitu game ini belum support mode gyroscope. Game kedua ada Mobile Legends. Dalam game ini, kita dapat settingan grafis maksimal di high dan frame rate maksimal di high juga. Untuk ngejalanin game ini nggak ada masalah sama sekali, semuanya lancar. Saat bermain game, suhu juga adem, FPS stabil di 60 FPS. Frame drop juga hampir nggak ada sama sekali. Paling yang kurang yaitu settingan refresh rate-nya yang hanya mentok di high. Jadi belum bisa ngerasain FPS tinggi di atas 60 FPS. Secara performa, harusnya HP ini mampu ngejalanin game Mobile Legends di atas 60 FPS tanpa masalah sama sekali. Lanjut ke game ketiga yaitu COD Mobile. Settingan yang didapat dalam game ini adalah grafis tertinggi di very high dan frame rate tertinggi di maksimum. Awalnya sempat terkejut dengan frame rate yang bisa disetting sampai maksimal, tapi tetap saja FPS yang didapat hanya mentok di 60 FPS saja. Untuk pengalaman bermain game, di sini kita bisa bilang enak banget, lancar dan smooth banget, apalagi game ini sudah support gyroscope. Bermain jadi lebih seru dan lebih menyenangkan, terutama saat mode gyroscope digunakan untuk membidik musuh agar lebih akurat. Untuk suhu dalam game ini masih tetap adem, FPS juga stabil di 60 FPS, dan untuk frame drop itu minim banget, hampir nggak ada sama sekali. Lanjut ke game keempat, ada PUBG Mobile. Dalam game ini kita dapat dua settingan display. Pertama, grafis tertinggi di SDR dengan frame rate maksimal di Ultra. Dengan settingan ini, FPS yang kita dapat saat bermain game maksimal di 40 FPS. Dan untuk settingan kedua, kita turunin grafisnya menjadi smooth, maka frame rate bisa kita atur maksimal di Extreme. Dengan settingan ini, FPS yang kita dapat selama bermain game bisa stabil di 60 FPS. Dengan menggunakan frame rate ekstrim, memang ada penurunan dari sisi kualitas grafis. Tapi pengalaman bermain game jadi lebih menyenangkan, gameplay akan terasa jauh lebih smooth karena FPS yang dihasilkan lebih tinggi dari settingan frame rate ultra. Dan saat bermain game, suhu juga masih adem, frame rate juga stabil di 60 FPS, dan frame drop juga minim bahkan hampir nggak ada sama sekali. Oke, lanjut game terakhir yaitu game paling berat di tes gaming kali ini, yaitu game Genshin Impact. Untuk settingan tertinggi sebenarnya bisa saja kita atur di grafis tertinggi dan FPS di 60. Tapi dampaknya adalah suhunya cepat panas sehingga bermain menjadi kurang nyaman. Apalagi karena suhunya yang cepat panas menyebabkan frame yang sering ngedrop. Kalau mau main game ini dengan lancar, suhu adem, frame drop minim, dan FPS yang stabil, disarankan pakai settingan default aja, yaitu dengan grafis rendah dan FPS di 30. Dengan settingan ini, bermain berjam-jam akan terasa lebih nyaman dan gak ada masalah panas ataupun drop FPS. Tapi bagi teman-teman yang ngerasa settingan game defaultnya kurang memuaskan karena kualitas gambar yang kurang bagus dan FPS yang mentok di 30, kalian bisa coba pakai settingan grafis medium dan FPS atur di 45 FPS agar grafisnya jadi lebih bagus dan gameplaynya jadi lebih smooth dengan FPS stabil di atas 40-an FPS. Realme GT Master Edition memiliki 3 setup kamera belakang dengan konfigurasi 64 megapiksel lensa wide, 8 megapiksel lensa ultrawide, dan 2 megapiksel lensa makro. Untuk kamera depannya sendiri, smartphone ini dilengkapi dengan lensa 32 megapiksel. Dari segi kualitas foto, kamera utama pada Realme GT Master Edition menghasilkan gambar yang cukup bagus dengan detail yang lumayan tajam dan kontras yang seimbang. Bahkan dalam kondisi cahaya yang rendah, hasilnya masih terbilang cukup baik dan minim noise. Sayangnya hasil foto dari lensa ultrawide tidak sebaik dari lensa utama. Kualitas detailnya terlihat kurang tajam dan ada noise yang cukup terlihat terutama pada kondisi cahaya yang rendah. Namun pada kondisi cahaya yang cukup, hasilnya masih bisa kita terima. Sedangkan hasil dari kamera makro meskipun cukup detail, namun kegunaannya mungkin hanya sebagai pelengkap saja. Kamera utama Realme GT Master Edition mampu merekam video sampai 4K 30 fps. Hasilnya cukup bagus dengan stabilisasi yang baik berkat teknologi Gyro AIS yang dimilikinya.
Dan untuk lensa ultrawide hanya mampu merekam video di resolusi Full HD 30 fps. Sementara untuk kamera depannya, hasil foto dan video cukup bagus dengan detail yang tajam dan skin tone yang terlihat cukup natural. Oke, dan ini adalah hasil foto dan video dari Realme GT Master Edition. Ada burung Rio. Untuk teman-teman yang sedang mencari smartphone dengan budget 3 jutaan, Realme GT Master Edition bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Meskipun kondisinya second, spesifikasinya masih sangat mumpuni dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan smartphone baru di rentang harga yang sama di tahun 2023 ini. Dengan memilih Realme GT Master Edition, teman-teman dapat pengalaman menggunakan smartphone yang lebih canggih dan performa maksimal tanpa harus mengeluarkan uang lebih banyak. Oke, mungkin cukup sekian dulu video review kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang lagi nyari HP di range harga 3 jutaan. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam tekno.